Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba membahas terkait dengan bagaimana cara membuat visualisasi untuk menemukan rumus luas jajar genjang. Jadi, untuk menentukan rumus luas jajar genjang, pada kesempatan kali ini kita menggunakan pendekatan persegi panjang. Sebagaimana kita ketahui bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Lalu kita coba temukan kenapa bisa luas dari jajar genjang itu alas kali tinggi. Nah, untuk membuat visualisasinya, perhatikan video saya berikut ini. Saya mulai dengan menuliskan terlebih dahulu supaya lebih bagus. Kita pilih sisipkan teks, kemudian kita tekan di sini. Kemudian kita tulis visualisasi luas jajar genjang. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita bisa atur. Kita patenkan di sini, kita kunci objeknya sehingga tidak kemana-mana. Selanjutnya, untuk membuat visualisasi luas jajar genjang, maka langkah pertama adalah kita mengkonstruksi terlebih dahulu. Caranya, kita buat sebuah sinar garis yang melalui 2 titik. Kita klik di sini misalkan. Nah, sebagaimana sifat dari jajar genjang, yaitu memiliki tepat 2 pasang sisi sejajar, maka kita memanfaatkan tools garis sejajar. Kita klik, kemudian kita tempatkan di sini. Kemudian kita ambil lagi ini garis yang melalui 2 titik. Kita tempatkan seperti ini. Kemudian kita ambil lagi yang sejajar. Kemudian kita klik pada garis yang ingin kita buat, garis yang lain yang sejajar dengan garis tersebut. Kemudian kita tarik, kita letakkan kursornya pada titik yang kita inginkan. Kemudian di sini belum ada titik, maka kita pilih titik. Boleh titik baru, tidak masalah, atau perpotongan 2 objek. Boleh. Kita klik. Nah, sekarang sebagai ilustrasi bahwa karena kita ingin memvisualisasikan luas jajar genjang dengan pendekatan luas persegi panjang, maka tentu yang kita inginkan adalah ketika kita mengiris segitiga yang ini, kita coba geser ke sini sehingga nanti ini dikatakan sebagai alas dan ini sebagai tingginya, ya. Nah, olehnya itu kita buat visualisasi bagaimana caranya seolah-olah ini ditarik ke sana, ya. Gitu. Nah, sekarang saya coba tentukan dulu ukurannya. Saya ingin ketahui dulu ukurannya. Saya pakai luas garis, kemudian ini saya ingin tahu berapa sih panjangnya. Kemudian kita cek dengan ini jarak, ya. Kita klik. Nah, jaraknya 5, maka nanti kita buat sebuah segmen dengan jarak 5. Ini dia luas garis dengan panjang 5. Saya start dari sini misalkan. Nah, jaraknya adalah 5, baru kita klik oke, ini sudah ada. Sekarang kita tinggal buat lagi satu garis tegak lurus untuk tingginya. Maka kita bisa gunakan garis tegak lurus. Nah, tinggal titik potongnya lagi, kita ambil ini. Kemudian kita tempatkan di mana titik itu akan berada. Oke. Sekarang selanjutnya adalah kita buat poligonnya. Ya. Kita buat poligonnya, tetapi jangan keseluruhan. Poligon itu hanya khusus ini. Yang ini nanti akan kita buat poligon tersendiri tetapi dengan menggunakan vektor, ya.
Ini kita buat dulu poligon untuk ini. Poligon, kemudian kita tempatkan, kita klik pada titik-titiknya. Kita klik pada titik-titiknya. Oke, ini sudah. Seharusnya ada dengan ini, tapi nanti sebentar. Kemudian kita menggunakan vektor, ya. Kita cari vektor di antara dua titik. Jadi kita klik, kemudian saya klik di dalam ini. Nah, ini sudah ada. Coba kita gerakkan, ini bergerak atau tidak. Oke. Sekarang kita ingin buat pergerakan atau vektor titik-titik ini. Supaya nanti ini ketika kita geser, maka dia langsung bergeser ke sini. Ya. Oke, kita mulai dari titik A. Berarti kita tulis di sini, kita tulis. Kalau dia bahasa Inggris, maka Bapak Ibu bisa menulisnya sebagai point. Tapi ini yang saya gunakan bahasa Indonesia, maka saya tulis bahasa Indonesia titik. Oke. Kita lihat, nih, titik yang mengandung vektor, maka yang di atas ya. Kita klik, kemudian pilih titiknya adalah A. Vektornya, coba lihat, nama vektornya apa? Vektor U, maka kita ketik U. Selanjutnya, enter. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, sekarang berarti titik G. Titik. Ini berarti titik G vektor U. Oke. Kemudian titik C ya, yang di atas titik C vektor U. Kemudian enter. Nah, sekarang sudah terbentuk, maka inilah yang akan kita buat menjadi poligon. Kita klik poligon, kemudian kita tempatkan di sini. Nah, sebagai pembeda supaya ada perbedaan sedikit, maka ini saya rubah warna. Untuk merubah warnanya itu sangat simpel. Tinggal kita tekan sini, kemudian klik kanan, kita ke pengaturan. Nah, sekarang kita pilih warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalkan warna hijau, biru, ini bisa kita pertebal, ya. Nah, sekarang kita coba, apakah konstruksi kita sudah benar atau tidak. Ini kita coba geser. Nah, sampai di sini kita coba geser sampai ke sana, ya. Nah, tinggal kita hilangkan objek-objek ini. Kita coba hilangkan. So, objeknya kita buka. Ya, checklist-checklistnya kita buka. Ini juga kita buka semua, ya. Oke. Ini juga dibuka. Ini juga kita coba buka semua ya. Sorry. Nah, yang kita buka ini ya. Labelnya. Oh, ini tidak mau ya. Oke, labelnya kita buka. Oke. Supaya tidak terlalu banyak tulisan. Label, kita klik pada labelnya. Ini juga label. Kemudian ini juga. Ini juga labelnya. Ini. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Ini kita bisa geser. Ini adalah jajar genjang awal, ya. Kemudian untuk menunjukkan, misalkan di sini adalah tinggi ya, atau saya kasih beri nama. Di sini kita tampilkan label, kemudian labelnya ini kita ganti, kita namai ulang. Misalkan di sini adalah tinggi, kita klik OK, ya. Nah, kemudian di sini saya anggap sebagai alas ya. Nah, ini alasnya. Jadi ini alas, ini tinggi ya. Nah, dengan demikian ini kan belum bisa kita
simpulkan bahwa luasnya itu alas kali tinggi karena bentuknya masih jajar genjang. Tetapi dengan visualisasi yang ini kita tarik, ya, dia bergeser, maka kita bisa simpulkan bahwa oh ini sudah bentuknya persegi panjang, ya, dengan panjang alas dengan lebar tinggi, sehingga kita bisa simpulkan bahwa luas dari jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Jadi kita bisa tuliskan, ya, luas jajar genjang, atau saya tulis luas jajar genjang itu sama dengan alas, kita cari formula lateksnya, kemudian kita cari yang simbol perkalian, oke, kali tinggi. Nah, sekarang kita klik oke. Nah, ini sudah ada. Nanti sebentar juga bisa kita tunjukkan sebenarnya. Ini saya coba geser. Ya. Oke, ini kita bisa tunjukkan juga seberapa luas sih jajar genjang ini dengan cara kita buat ini dulu. Kita tentukan ini tingginya berapa? 2 cm. Kemudian alasnya berapa? 5 cm. Nanti sebentar kita akan coba lanjutkan ini. Saya coba edit, ya. Kita edit kembali ini. Nah, sekarang ini saya bisa enter, ya. Jadi kita bisa tuliskan. Nah, alasnya itu misalkan ini, ya. Berarti tadi kita bisa cari di sini. Ya, alasnya itu yang C, ya. C berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Sama dengan, kemudian kita masukkan, kita sisipkan sorry, ini saya lanjutkan saja. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita pakai. Nah, ini, ya. Kita cari mana C. Jadi di sini ada banyak, ya. Kita cari yang C. Oke, saya coba ulang dulu sedikit. Ini saya coba hapus supaya bisa langsung satu kali. Kita klik ini, kemudian sisipkan teks, kemudian kita tulis luas, ya, jajar genjang sama dengan alas dikali dengan alas dikali dengan tinggi sama dengan, kemudian kita tambahkan ini, kita cari, ya. Tadi kurang muncul kursornya, kemudian kita cari alasnya apa. Oh, alasnya di sini adalah, kita lihat kemudian alas itu yang 5, ya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan karena dia terpotong, ya. Jadi dia terpotong. Nanti kita coba lanjut. Ini berarti alasnya kita gunakan yang C. Kita klik.
Oke. Kemudian kita klik lagi, saya copy yang perkalian. Copy. Ya, kemudian yang tinggi lagi kita tempatkan di sini, kemudian kita pilih tinggi. Nah, sekarang kita tinggal pilih sama dengan. Nah, karena sama dengannya ini merupakan hasil perkalian C dan tinggi, maka kita tinggal isi di sini, ya. Kita tinggal isi, misalkan hasil, ya. Hasil itu sama dengan, kita lihat C, ya. Kemudian kita cari ini lagi, C dikali dengan tinggi, ya. Kali, oke. Sudah ada. Ini kita tutup. Kemudian di sini sudah ada kali, kita tinggal tulis tinggi. Nah, sekarang kita tinggal enter. Ini kok. Kita kali, ya, C dikali dengan tinggi, ya. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 10. Maka untuk ini kita bisa tarik kembali sama dengan di sini, kita tinggal cari mana yang kode hasil tadi, ya. Kita coba cari yang kode hasil. Itu sudah ada. Kita cari yang hasil mana. Oke, ini ada hasil, kita klik. Nah, sekarang nanti insya Allah langsung berubah, kita klik OK. Nah, sekarang ini sudah kentara, jadi alasnya itu berapa, ya? Alasnya 5, ya. Kemudian tingginya 2, maka luasnya itu adalah 10. Ini kalau kita geser, ini kalau kita perbesar misalkan seperti ini, ya. Ini kalau kita perbesar juga berubah sesuai dengan sana, ya. Dan ini pun juga akan berubah, ya. Ini kalau kita geser juga seperti itu. Nah, ya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan cara membuat media visualisasi menemukan luas jajar genjang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.